Halo guys, ini dia deretan Jenderal Bintang 3 yang berada di lingkup Komando Mabes TNI dan bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Tapi sebelum kita bahas para jenderal itu, buat kalian yang lagi cari helm keren, simple tapi tetap elegan, plus harganya murah meriah, tapi sudah standar SNI. Nih, kalian wajib punya helm J5 dari MLA Helmet. Asli, keren banget dan gak kelihatan kayak helm murah kan? Langsung aja di check out ya di keranjang bawah ini. Ya buruan, mumpung harganya belum naik, di check out. Oke, kita lanjut. Yang pertama, di jabatan Kepala Staf Umum atau Kasum TNI ada Letnan Jenderal Richard Taruli Horja Tampu Bolon. Dirinya adalah lulusan Akmil tahun 1992 dari Korps Infanteri Kopassus. Selanjutnya, ada lulusan terbaik Akmil tahun 1993 alias peraih Adi Makayasa yang menduduki jabatan yang baru diaktifkan kembali setelah 25 tahun. Ya, ada Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial atau Kaster TNI. Dirinya berasal dari Korps Infanteri Kopassus dan sering dijuluki Jenderal Hat-Trick karena merupakan lulusan terbaik di Akmil, Seskoat sekaligus Sesko TNI. Kita geser ke posisi berikutnya. Ada Letnan Jenderal TNI Muhammad Naudi Nurdika, abituran Akmil tahun 1991, yang satu angkatan dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Saat ini, dirinya menjabat sebagai Komandan Kodiklat TNI dan berasal dari Korps Artileri Medan atau Armed. Nah, di jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gabwilhan, ada dua jenderal dari TNI AD yang mentereng. Pertama, ada putra mendiang Wapres RI Jenderal TNI Tri Sutrisno, yaitu Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo yang menjabat sebagai Pangko Gabwilhan I. Dirinya adalah jebolan Akmil tahun 1992 dari Korps Infanteri, satu angkatan dengan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak. Dan di posisi Pangko Gabwilhan III, ada The Rising Star yang baru saja mendapat promosi bintang 3. Ya, ada Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto. Dirinya merupakan letjen termuda di barisan Mabes TNI saat ini dan berasal dari Korps Infanteri Kopassus, lulusan dari Akmil tahun 1996. Sama seperti seniornya yang digantikan oleh dirinya menjadi Pangko Gabwilhan III, Letjen Bambang Trisno Hadi, Letjen Lucky juga merupakan jenderal lulusan Hat-Trick terbaik, lulusan Akmil terbaik, lulusan Seskoat terbaik, dan lulusan terbaik Sesko TNI. Berikutnya, di jabatan Komandan Jenderal atau Danjen Akademi TNI, ada sosok jenderal senior yang juga satu angkatan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yaitu Letnan Jenderal TNI Raden Sidarta Wisnugraha. Dirinya adalah abituran Akmil tahun 1991 dari Korps Infanteri Kopassus. Dikenal sangat tegas namun tetap menjadi motivator yang luar biasa bagi para taruna dan taruni Akmil. Nah guys, sebetulnya ada satu lagi Jenderal Bintang 3 dari Matra TNI AD yang sempat menduduki posisi strategis sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI, yaitu Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantio. Namun, menyusul pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, di mana sejumlah oknum anggota BAIS telah ditetapkan sebagai tersangka, Letjen Yudi memutuskan untuk menyerahkan jabatannya atau mundur pada akhir Maret tahun 2026 sebagai bentuk tanggung jawab moral dirinya. Saat ini, posisi Kabais TNI diserahkan sementara kepada Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon sebagai pejabat pelaksana tugas. Oke, kita geser ke jajaran staf. Untuk jabatan Asisten Operasi atau ASOPS Panglima TNI kini diemban oleh Letnan Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun. Dirinya berasal dari Korps Infanteri dan punya rekam jejak panjang di jajaran Kostrat. Jenderal lulusan Akmil tahun 1992 ini sebelumnya sempat menjabat dan Kodiklat sebelum bergeser ke posisi strategis di Mabes TNI. Terakhir ada jebolan Akmil tahun 1991 yang berasal dari Korps Arhanud atau Artileri Pertahanan Udara, yaitu Letnan Jenderal TNI Chandra Wijaya. Dirinya kini menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum atau Asrenum Panglima TNI. Meski dari Satuan Bantuan Tempur, kiprahnya sangat mentereng hingga sukses meraih bintang 3 di pundaknya.
Yaitu dia deretan Jenderal Bintang 3 di Mabes TNI yang menjadi pilar penting bagi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Menurut kalian, siapa jenderal yang paling ikonik? Yang juga mungkin ada kesempatan menjadi Kasat atau juga Panglima TNI di masa depan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat yang mau tetap aman dan gaya di jalan, langsung di check out helm J5 dari MLA Helmet di keranjang kuning. Oke, kita lanjut di konten berikutnya.